Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai untuk dipimpin doa dulu ketua kelasnya. Ya, silakan berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah baik. Oke, semangat ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Johan. Johan kemana Johan? Sunat. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Ronza kemana? Oh, pulang. Ada suratnya ya? Oke. Masih semangat ya sampean ya untuk pelajaran yang ini? Masih semangat? Masih semangat. Kita itu kalau belajar itu harus penuh dengan semangat. Karena ilmu itu penting. Bukan yang penting sekolah, tapi sekolah itu penting. Pinter. Sudah tahu apa yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini? Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi benar Al-Quran yang toleran. Oke, di pertemuan yang keberapa ini ya? Ini kita akan membahas bab tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk apa? Agar kita mengetahui kitab apa sih yang ada selain kitab Al-Quran. Terus kemudian kita juga paham bagaimana sih cara mengamalkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Terus kemudian kita juga tahu gimana sih artinya kalau kita beriman kepada kitab itu kita harus ngapain, harus gimana. Itu ya. Nah, oke, nanti kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab. Guys ya. Oke, sekarang saya mau bertanya, kitab apa yang sampean ketahui selain kitab Al-Quran? Injil, Taurat, Zabur. Oke, Bu pinter-pinter. Ada berapa tuh kitabnya tadi? 4. Apa saja? Al-Quran, Terus? Injil, Terus? Taurat, Sama? Zabur. Oke, pinter. Sudah belajar ya kemarin sampean ya? Oke, sekarang silakan disiapkan bukunya. Oke, sudah siap. Nah, sekarang saya mau memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh individu. Ditulis ya di bukunya nanti. Oke, sudah siap? Pertanyaannya sangat mudah sekali. Silakan ditulis sendiri-sendiri nanti. Oke, silakan. Mengapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran? Oke, silakan ditulis. Waktu berpikirnya 5 detik saja. Mengapa kita perlu beriman atau mengimani kitab selain Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Nyapa sih dewe kok beriman karo kitab selain Al-Quran? Nah, coba ditulis. Ayo Zam, menulis. Sudah ditulis? Nah, sudah? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang coba sampean berdiskusi sama teman sebangkunya. Disamakan jawabannya. Ayo, apakah jawabannya sama apa tidak? Ayo, coba. Jawabannya sama apa enggak? Ayo, dilihat. Mana jawabanmu? Ayo, disamakan sama temannya. Nah, di jawabanmu, ayo. Disamakan sama temannya.
jawabannya? Sudah berdiskusi? Oke, kalau sudah berdiskusi, sekarang saya pengen coba salah satu kelompok memimpin atau yang mau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa angkat tangan? Ayo, siapa? Mbak, mas, angkat tangan. Yang siap? Oke, ayo maju. Satu bangku ya, satu bangku. Maju berdua. Ya, sini. Silakan dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Ayo. Oke, coba dibacakan hasilnya. Mengapa kita harus perlu beriman kepada kitab selain Allah? Agak kesini, agak kesini, agak kesini. Nah, ya, coba dipresentasikan hasilnya. Apa hasilnya? Karena semua kitab terdahulu adalah wahyu dari Allah yang menjadi petunjuk umat pada zamannya dan merupakan rukun iman yang ketiga. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Ada yang jawabannya sama seperti itu? Ada? Ada ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini. Apa sih kitab-kitab itu apa? Ada yang tahu kitab itu apa? Sebagai petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Oke, jadi kitab itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah, diturunkan kepada Manusia. Nabi untuk pedoman umat Manusia. sebagai petunjuk. Lanjut ya. Mau tak potongin dhewe enggak apa-apa. Oke. Jadi kitab artinya adalah apa tadi? Wahyu yang diturunkan Kepada Nabi untuk pedoman manusia. Oke, sebagai petunjuk. Ini sebagai petunjuk ilahi. Nah, di sini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4 tadi apa saja? Taurat, Al-Quran, Injil sama Zabur. Oke, nah di sini Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna. Karena Al-Quran itu datang dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih berlaku. Terus kemudian, nah ini ada, nggak kelihatan ya? Taurat, Zabur sama Injil. Nggak kelihatan sampean? Nah, yang pertama ada kitab Taurat yang paling tua sendiri. Nah, kitab Taurat ini diberikan Allah kepada Nabi siapa? Musa. Nabi Musa, panduan untuk Bani Israel. Bani Israel itu bani yang hidup pada zamannya Nabi Musa. Isinya kitab Taurat itu tentang apa? Oke, mengajarkan tentang tauhid dan juga syariat awal. Jadi dulu itu kan zaman jahiliyah, belum ada agama Islam. Semua Bani Israel atau semua masyarakat Arab itu menyembah berhala, ada yang menyembah matahari gitu. Nah, terus Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan tentang tauhid, keesaan kepada Allah dan juga syariat awal. Kitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Oke. Terus kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Isinya tentang apa? Oke. Jadi kitab Zabur ini tidak ada tulisan yang mengajarkan tentang syariat penting atau syariat tambahan karena Nabi Daud itu diutus oleh Allah untuk melanjutkan perjuangannya Nabi Musa tadi. Jadi isinya itu sama dengan kitab Taurat, cuman ada tambahannya yaitu berisi 150 puji-pujian dan doa kepada Allah. Terus ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, ini sampean harus paham, harus mengerti. Nanti saya kasih ini. Saya kasih pertanyaan tentang ini nanti. Terus kemudian
kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Terus isinya tentang apa? Ajaran tentang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Oke, jadi isinya kitab-kitab terdahulu itu sama, intinya adalah apa? Bertauhid, mengesahkan Allah. Nah, Injil itu artinya adalah kabar bahagia atau kabar gembira. Di dalam Injil ini selain diajarkan tentang mengesahkan Allah dan juga dilarang untuk menyekutukannya, ada lagi di Injil itu dituliskan bahwa akan ada nabi terakhir yang akan menggantikan Nabi Isa. Di Injil itu namanya adalah Ahmad. Kalau di kita yaitu Nabi Muhammad. Jadi di Injil itu sudah ada. Kalau akan ada nabi terakhir yang akan yang akan mengganti ya Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kitab Injil ini ditulis dengan bahasa Suryani. Baru sekarang yang keempat. Nah, ini yang keempat baru kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran kitab yang paling istimewa. Kitab Al-Quran merupakan kitab sebagai wahyu terakhir diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ini diturunkan secara berangsur atau bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi isinya Al-Quran yang biasanya sama ngaji 30 juz itu turunnya secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dulunya itu belum menjadi kitab, tapi dulunya itu kan turunnya itu kan sedikit. Nah, terus setelah itu ketika masa ada banyak sahabat Nabi itu dihafalnya saiti. Nah, setelah sahabat Nabi ini hafal dituliskan di kertas, bukan di kertas, di pelepah pisang, di batu, di apapun medianya pada saat itu. Kemudian ketika Nabi wafat baru dibukukan. Jadi isinya Al-Quran itu dari dahulu sampai sekarang itu tetap murni atau asli, ori, gak berubah, gak berbeda. Nah, ini sebagai pedoman hidup universal ini maksudnya meluas atau menyeluruh. Jadi apapun masalah sampean yang ada di dunia ini semuanya ada di dalam Al-Quran solusinya. Itu ya. Nah, ini ajarannya tentang apa saja? Ada tentang akidah yang tadi mengesahkan Allah, ada tentang akhlak itu tingkah laku, bagaimana perbuatan sampean kepada teman, kepada guru, kepada orang tua atau kepada siapapun makhluk lain gitu. Terus yang ketiga tentang ibadah dan juga muamalah. Muamalah itu tentang jual beli, fikih biasanya. Terus tentang syariah itu hukum. Kalau ada orang yang mencuri, maka hukumannya apa? Nah, seperti itu. Tentang janji dan ancaman. Nah, ini. Kalau ada orang yang berbuat dosa sedikit pun pasti akan dibalas. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir tentang sejarah. Nah, ini ada cerita-cerita, semua nabi itu ada ceritanya di dalam Al-Quran. Ya? Yang ditanyakan apa enggak? Nggak ada ya, kalau tidak ada. Tapi sampean sudah paham apa belum? Sudah bisa dipahami ya? Oke. Sekarang saya pengen sampean membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Akan saya kasih LKPD atau lembar kerja yang isinya nanti tentang nama kitab, nama nabi, bahasa dan juga pokok ajaran. Nah, ini tadi kan yang sudah saya jelaskan. Ini harus sampean tuliskan kembali di sini secara berkelompok. Jadi sampean diskusi satu kelompok itu ya. Bisa dipahami? Oke, silahkan ditulis dan dikerjakan satu kelompoknya. Yo, berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Ya, silakan didiskusikan bersama teman-teman satu kelompoknya. Ya, udah. Ya, udah. Diskusi. Ayo, diskusi. Ayo, diskusi.
Dipikir bareng-bareng. Nama kelompoknya diisi dengan nama-nama Asmaul Husna. Ayo. Enggak boleh, tidak pakai nama-nama Asmaul Husna sembarang. Ayo, saya mau pakai nama apa? Anggotanya siapa dulu? Amalik. Ayo, udah. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Selesai semua? Sudah selesai. Dibawa dulu. Sekarang saya pengen ini apa namanya? Itu tadi kan saya kan sudah berdiskusi sama kelompoknya. Nah, sekarang saya itu pengen mengetes individual dari kalian. Apakah tadi sampean itu mengerjakan dengan baik? Apa enggak? Apakah yang mengerjakan itu semuanya? Apa yang mengerjakan itu cuma satu orang? Gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke game individu, kita ice breaking dulu ya. Apa itu ice breaking? Kita seru-seruan dulu. Oke, silakan berdiri semuanya. Ayo, ngadep. Jadi orang ngadep. Sini. Sudah? Oke. Kita akan Wes, kita berdiri semuanya. Nanti kalau saya bilang Simon says pegang kaki. Nah, sampean harus pegang kakinya masing-masing. Nanti yang salah maju ke depan. Jadi harus konsentrasi. Oke, harus konsentrasi. Sudah? Siap? Konsentrasi semuanya? Kita percobaan dulu. Simon says pegang tangan. Ayo, kok nggak pegang tangan, Rehan? Nanti kalau salah langsung maju ke depan ya, langsung disorai ya. Oke? Ayo, kita sekarang mulai. Kalau tadi percobaan, sekarang mulai. Konsentrasi. Simon says pegang telinga. Simon says pegang telinga. Ada yang salah? Oke, masih konsentrasi. Ganti lagi. Simon says pegang pipi. Ayo. Ada yang salah lagi? Tiko. Ulangi lagi. Satu kali lagi. Simon says pegang dahi. Ayo. Yang salah ya. Siapa lagi? Tiko. Ayo, siapa lagi yang salah? Ayo, yang salah maju ke depan. Mana dahi mana? Ini apa ini? Jago. Kalau dahi mana? Dahi mana? Ayo maju sini. Ayo Mbak, Raza maju, ayo Dimas maju, Tiko maju, ayo. Sini, ayo maju sini. Ayo sini. Ayo bisa maju. Oke. Sekarang berarti sampean yang memimpin teman-temannya. Ayo. Jadi lah sampean memimpin, sampean nggak boleh salah. Ayo Mbak. Biasa pimpin teman-temannya. Simon says pegang apa? Cepat setelah istirahat nanti. Ayo cepat.
Oke, masih konsentrasi, masih semangat, masih konsentrasi, masih semangat. Jadi ini adalah kuis yang akan dijawab oleh individual, tapi tetap berkelompok. Jadi nanti cara mainnya seperti ini. Saya memberikan satu pertanyaan, sampean langsung angkat tangan. Yang menjawab adalah orang yang di depan sendiri. Tapi sebentar. Tapi nanti boleh diskusi dulu jawabannya apa. Pokoknya nanti cepat-cepatan angkat tangan. Terus yang nanti jawabannya benar, saya kasih bintang untuk ditempel di kelompoknya masing-masing. Banyak-banyakan bintang. Nanti yang paling banyak saya kasih reward. Rewardnya apa? Rewardnya nilai. Itu ya. Oke, jadi sekarang saya kasih pertanyaan. Ya, coba dengarkan baik-baik. Sebutkan 4 kitab yang kalian ketahui. Ayo, kelompok 2 dulu, kelompok Al-Qudus. Al-Quran. Yang jawab yang depan sendiri. Quran, Taurat, Injil, Zabur. Oke, kita ke sini Al-Qudus itu udah banyak bintangnya. Pele lagi. Mana bos lagi? Sudah. Oke. Ayo sekarang pertanyaannya. Sebutkan satu fungsi kitab dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, menjadi pedoman yang manusia. Kelompok Anur. Terus kemudian soal yang ketiga. Ya, kitab Al-Quran turun berangsur-angsur selama Mana ini? sini, oke? Dimo. Tak berhenti pertanyaannya ya. Kitab Taurat ditulis dengan bahasa ini tadi. Salah. Ibrani benar ya, bahasa Ibrani ya. Masih berlanjut. Oke, pertanyaan yang keempat. Kita, ayo dengarkan. Askawis wajahnya itu sudah sangat. Kitab Zabur berisi tentang tentang apa? Berapa jumlahnya? Salah. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Sebutkan ajaran pokok yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja? Terus apa lagi? Satu lagi? Akidah, akhlak, terus fikih muamalah. Oke, betul. Ya, silakan untuk kelompok Apa ini? Satu lagi ya, pertanyaan satu lagi ya. Ya, sedang. Al-Quran turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 2 bulan.
Tuliskan, sebutkan satu ajaran pokok yang ada di dalam kitab Injil. Gak boleh yang sudah menjawab tadi harusnya itu ke belakang gitu. Jadi ganti orang. Pertanyaan terakhir aku mengapa Al-Quran itu menjadi kitab penyempurna? Kitab terakhir terus terus apa lagi? Kurang tepat jawabannya. Kurang tepat. Semua masalah manusia. Oke, jadi universal gitu ya. Sudah ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak. Bapak Alkubi sebagai juara kedua dan Asari sebagai sekarang bisa sekarang sampai bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi kuis tadi itu sebagai pengetesan sampean apakah sampean itu sudah paham dengan materi ini apa belum. Nah, terus sekarang kita masuk ke refleksi dan juga pengambilan hikmahnya. Itu tadi sudah saya jelaskan belum ya? Oke, kita sampaikan dulu hikmahnya apa. Sampean tulis di kertasnya yang sampean tadi. Lah, siapa itu? Itu pelajaran yang dapat kita ambil dari mempelajari pelajaran tentang iman kepada kitab. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini membaca Al-Quran dan berusaha memahami maknanya untuk mencari petunjuk dalam setiap ayatnya. Gitu. Jadi sampean pilih lagi kesel, lagi sumpah sama baca Al-Quran. Insya Allah nanti sampean jadi tenang. Itu ya. Terus yang kedua, mengamalkan nilainya. Nah, ini di Al-Quran itu kan ada banyak pelajaran toh. Nah, itu harus diamalkan. Itu ya. Terus ini, tolak intoleransi yang artinya kita harus saling toleransi. Oke. Sekarang nah ini sikap toleransi sekolah itu yang seperti apa contohnya? Jadi, kalau ada temannya yang berbeda agama, sampean harus menghormati, ya dibully. Terus yang kedua, makna mencintai Al-Quran. Nah ini apa sih artinya? Lek mencintai Al-Quran berarti sama kudu apa? Apakah kudu Al-Quran sama cuwi-yumi terus ini atau gimana? Mengamalkan, membacanya setiap
hari, betul. Terus berkomitmen menghormati perbedaan. Nah ini nggak boleh melakukan apa namanya pertikaian, pertengkaran. Sudah ya? Sekarang kita refleksikan. Tadi kita belajar tentang apa? Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa? Apa saja? Taurat, Injil, Al-Quran. Oke. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Bisa. Bisa. Isa. Kitab Taurat Musa. Kitab Zabur Kitab Al-Quran Oke. Kalau kitab Taurat ditulis dengan bahasa Ibrani. Kitab Zabur Kipti. Kitab Injil Suryani. Kalau Al-Quran Arab. Oke, sudah bisa semuanya ya. Kalau sudah bisa, silahkan sampean pelajari bab-bab berikutnya itu di rumah. Ini nanti kita akan melaksanakan apa namanya ujian secara mandiri di rumah masing-masing, individual artinya. Gitu ya. Sudah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Saya ketua kelas, pemimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa nanti dipelajari lagi di rumah. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nanti boleh chat saya ya, atau menemui saya juga boleh. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum.